Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Arif Abdurrahman selaku Kepala Sekolah UPTS Kabupaten Gresik, dan Bapak Ibu sekalian sebagai komunitas belajar di UPT SMP Negeri 4 Gresik. Rapor pendidikan kita, literasi alhamdulillah kata dari baik. Nah, mengenai penguatan literasi sekolah, saya ucapkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu pasti semangat sekali karena menunggu-nunggu habis ini apa yang akan disampaikan saya perkenalkan disampaikan di Bapak Ibu. Masuk ke dalam materinya, mungkin kita akan memahami dulu mana konsep literasi dan juga yang bukan konsep literasi atau miskonsepsi dari literasi. Jadi nanti akan saya tampilkan sebuah pernyataan. Nanti kalau pernyataan itu benar, Bapak Ibu angkat tangan kanannya kalau benar. Tapi kalau pernyataan itu salah, angkat tangan kirinya. Okay? Jadi yang kanan itu benar, yang kiri itu salah. Okay, Bapak Ibu? Biar semangat tangannya bergerak. Okay? Monggo ya, lanjut. Nah, benar atau salah? Literasi itu membaca dan menulis. Kalau benar kanan, kalau salah angkat tangan kirinya. Monggo. Benar atau salah? Literasi itu membaca dan menulis. Ada yang kanan? Ada yang kanan? Bu Bibi apa? Kanan. Benar berarti literasi itu membaca dan menulis. Baik, lanjut Pak Hada. Literasi itu membaca buku saja. Kanan atau kiri? Kiri. Kanan atau kiri? Ada yang kanan? Pak Sumali apa? Kanan atau kiri? Definisi literasi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal literasi dan juga memahami. Tapi ini ada definisinya, tidak perlu saya jelaskan karena memang cuma konsep biasa. Literasi adalah memahami sebagai kemampuan membaca dan menulis. Kalau membaca kan menerjemahkan lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Lanjut Pak. Nah, ini cakupan literasi. Jadi membaca merupakan gerbang awal dari literasi. Jadi literasi bukan hanya tentang membaca. Ya Pak Yusuf nggih. Jadi literasi bukan hanya membaca. Jadi tadi itu miskonsepsi bahwa kalau literasi itu hanya membaca dan menulis, tapi tidak. Jadi literasi bukan hanya membaca dan menulis. Kemudian membaca teks berarti menghidupkan menjadi bermakna. Jadi setelah membaca teks, Bapak Ibu yang meminta siswa membaca teks itu bukan hanya membaca saja, tapi harus mengerti makna dari apa yang dibaca. Jadi anak yang lancar membaca belum tentu mengetahui apa yang dibacanya. Jadi itu miskonsepsi atas nama. Nah ini apa saja yang termasuk di dalam literasi? Yang pertama, membaca poster. Jadi poster kan biasanya cuma sepenggal kata-kata saja atau gambar. Nah kalau anak bisa menerjemahkan
mungkin bertanya ini apa maksudnya gitu ya. Yang paham ini adalah Bu Iin, Bu Leti yang biasa membuka rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya rapor pendidikan kita itu ada beberapa dimensi. Dimensi itu sampai dengan dimensi A sampai E. Dimensi A itu terkait tentang mutu pembelajaran, dimensi B itu tentang pemerataan pendidikan, dimensi C itu tentang BPK, kompetensi dan kinerja pendidik tenaga kependidikan, dimensi D itu mutu dan relevansi pembelajaran, sedangkan yang dimensi E itu merupakan pengelolaan sekolah yang partisipatif. Kalau belum, mulai sekarang Bapak Ibu sudah bisa merencanakan apa yang harus saya keluarkan di matematika tentang literasi numerasi siswa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kemudian dari majalah yang dibagikan oleh Bu Dewi. Jadi Bapak Ibu sekarang membuat mind map pembelajaran, implementasi pembelajaran, penguatan literasi di masing-masing mapel. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu belum pernah melakukan yang mengkaji, kita sudah biasa melakukan penguatan literasi di mapel IPA misalkan, tidak masalah. Yang sering dilakukan itu Bapak Ibu tuangkan dalam mind map di Manila, nanti bisa berbagi praktik baik dengan mapel yang lain. Yang belum bisa merencanakan, seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, monggo sekarang secara berkelompok membuat mind map rencana pembelajaran penguatan literasi di masing-masing pelajaran yang diatur. Yang melalui sosial media dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Gresik. Selain budaya, kita juga mengenalkan bahan berupa karya yaitu yang sudah dibuat anak-anak, yaitu berupa gambar urut. Gambar urut diambil dari materi gambar ilustrasi yang menceritakan aktivitas atau kegiatan dari budaya asli Gresik. Nah, cuma di materi ini saya tidak menekankan anak-anak untuk wajib menuangkan cerita dalam budaya. Saya coba mengeksplor anak-anak agar bisa ada nama kasus ide. Kemudian siswa mengimplementasikan pemilu yang damai. Jadi diharapkan nanti di saat mereka sudah bisa memilih, siswa tersebut bisa mengimplementasikan bahwa pemilu itu harus damai. Meskipun berbeda pilihan, kita tetap satu. Itu ya.
kenyataan yang ada sekarang. Mereka lebih suka scroll atau melihat video yang berbicara. Jadi malas membaca teks, baca sedikit, lewat skip gitu. Tapi kalau video yang berbicara, mereka lebih suka seperti itu. Ya lebih menarik tentunya. Maka pengalaman di dalam itu mungkin kita bisa memberikan video, bacaan-bacaan yang berupa animasi, dan informasi materi yang bisa dimasukkan ke dalam video atau gambar. Nah, kemudian mereka bisa menganalisis. Hasil kelompok kami kelompok IPA pada yang nomor 1 strategi penerapan literasi di kelas. Kami menggunakan strategi pengamatan dan observasi. Kemudian yang kedua strategi di pustaka pada pembelajaran asal bahasa. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana detail strateginya.